Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini 14 Syawal 1442 Hijriah, bertepatan dengan 26 Mei 2021 Masehi, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi, yaitu salat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada pagi hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kita di yaumil hisab. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah berada pada pertengahan bulan Syawal. Itu artinya bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan, bulan Ramadan pembebasan dari api neraka, bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan itu telah berpulang menghadap Allah dan kita telah meninggalkannya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah, semoga kelak di hari kiamat menjadi saksi di hadapan Allah atas amal yang sudah kita lakukan dan menjadi penyebab diampuninya semua dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayatnya, yaitu di surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-114. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat, yang artinya sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus kesalahan, dosa yang pernah kita lakukan. Semoga Ramadan kemarin bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan di masa-masa yang akan datang. Itulah yang diharapkan oleh para ulama-ulama salaf yang terdahulu. Para ulama-ulama salaf yang terdahulu 6 bulan setelah Ramadan,
6 bulan setelah Ramadan. Berarti Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, dan Rabiul Awal. Mereka berdoa kepada Allah agar seluruh amal ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama salaf juga berdoa 6 bulan sebelum ketemu Ramadan. Berarti dimulai dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab atau Rajab, Sya'ban, lalu kemudian ketemu yaitu di bulan Ramadan. Mereka berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan di tahun berikutnya. Inilah yang dilakukan oleh para ulama-ulama salaf yang terdahulu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka inti daripada hakikat Syawal atau Idul Fitri ini adalah ketaatan yang bertambah. Bapak Ibu sekalian, kata Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tazid. Idul Fitri itu bukanlah miliknya orang-orang yang bajunya baru, bukan. Tetapi Idul Fitri itu adalah miliknya orang-orang yang ketaatannya terus bertambah. Sehingga kalau ditanya apa keberhasilan Ramadan, bagaimana tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, jawabannya simpel, jawabannya mudah. Kata para alim ulama, maka keberhasilan Ramadan tolok ukurnya adalah 11 bulan setelah Ramadan. Kalau setelah Ramadan akidahnya, ibadahnya, akhlak perilakunya semakin baik daripada sebelum Ramadan, maka berarti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi jika setelah Ramadan akidahnya, ibadahnya, perilaku akhlaknya sama, bahkan lebih menurun daripada sebelum Ramadan, maka tentunya inilah yang disebut dengan bi'sal qaum, yaitu seburuk-buruk kaum. Mereka mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja, tetapi setelah Ramadan mereka tidak mengenal ibadah. Seakan-akan ibadah itu ada garis finishnya menurut mereka. Seakan-akan ibadah itu ada yaitu ujungnya. Padahal ibadah tidak ada garis finishnya. Ibadah itu ya sampai ajal, kata Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat yaitu Al-Hijr, surat yang ke-15, ayat penutup, ayat ke-99. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Rabbmu sampai datang waktu ajal, kematian. Maka inilah batas akhir daripada ibadah kita. Oleh karena itu maka selama kita masih diberikan sehat, kesempatan hidup oleh Allah, tidak ada yang namanya ibadah itu berakhir atau ada garis finishnya. Maka kata para alim ulama, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba yang rabbani dan jangan menjadi hamba-hamba yang Ramadhani. Jadilah hamba-hamba yang mengenal Allah, mengenal Quran, beribadah setiap saat sampai ajal menjemput kita. Dan jangan beribadah hanya di bulan Ramadan, mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu ajak dalam beramal, istiqamah dalam beramal sampai ajal menjemput kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum materi ini kami sampaikan, maka izinkan kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadi pemberat timbangan amal kita di yaumil hisab.
Pagi hari ini kajian kita adalah ngalap berkah ke Palestina. Sebenarnya materi ini adalah materi yang mungkin beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan oleh para asatid, oleh para ustadz yang menyampaikan materi di masjid ini pula. Maka karena kami tetap diminta untuk menyampaikan materi terkait dengan Palestina, karena dalam rangka penggalangan dana, maka kami beri judul ngalap berkah ke Palestina. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Istilah ngalap berkah, ngalap artinya mencari, berkah maksudnya barokah, keberkahan. Istilah berkah adalah istilah yang familiar di telinga kaum muslimin. Bahkan tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah menginginkan yang namanya berkah. Kita saja kalau berdoa selalu yang kita minta selalu berkah. Selalu yang kita minta dalam doa-doa kita umur barokah, rizki yang barokah, pekerjaan usaha yang barokah, anak keturunan yang barokah, rumah tangga yang barokah, semuanya minta barokah. Bahkan setiap kali kita bertemu dengan saudara-saudara kita, selalu yang kita doakan adalah keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi, selalu diakhiri dengan wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian, rahmat dan keberkahan. Lalu saudara kita menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga juga kalian mendapatkan keselamatan, rahmat dari Allah dan keberkahan. Semuanya berkah. Bahkan ketika kita diundang acara walimah, walimatul urus, resepsi pernikahan, yang kita ucapkan kepada mempelai, yaitu pasutri, pasangan suami istri, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semuanya adalah minta berkah. Termasuk yang kita bahas pada pagi hari ini adalah ngalap berkah ke Palestina. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Begitu keberkahan ini diburu oleh kaum muslimin, hingga tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mencari berkah dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencari barokah dengan cara-cara yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ada sebagian kaum muslimin yang mencari berkah atau ngalap berkah dengan pergi ke Sumur 7 di kolam pemandian Cibulan, Kuningan, Jawa Barat. Mereka beranggapan dengan minum air tersebut awet muda, bebas dari penyakit, lancar usaha, hidup barokah, macam-macam. Ada juga sebagian kaum muslimin yang ngalap berkah dengan yaitu rela antri dulu rela antri untuk mendapatkan celupan tangannya ponari. Dulu ponarinya sambil main game, dia celupkan tangan itu ke air, menurut mereka celupan tangan yaitu air dari sisa celupan tangan ponari ini mengandung barokah. Ada juga sebagian kaum muslimin yang ngalap berkah dengan meminum sisa air cucian, benda-benda keraton. Setiap upacara, misalnya sekaten, misalnya benda-benda keraton Surakarta dan Yogyakarta pada upacara sekaten,
Banyak yang seperti ini. Bahkan kalau saya sebutkan satu persatu, termasuk ada juga yang ngalap berkah dengan mengunjungi gua-gua yang dikeramatkan. Ada. Bahkan banyak sekali. Nggak mungkin saya sebutkan satu persatu, waktu kita terbatas. Intinya adalah mereka ngalap berkah dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Oleh karena itu izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk yaitu berbagi ilmu. Saya ingin menyampaikan ngalap berkah yang disyariatkan itu yang bagaimana. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, agar kajian kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, materi ini kami bagi menjadi beberapa bagian. Ya, di antara yang bisa kami sebutkan yaitu ada 8 hal, 8 poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama, makna tabarruk. Tabarruk itu bahasa Arab. Ya, bahasa kita mencari barokah. Bahasa pojok kampungnya ngalap berkah. Ya. Jadi makna tabarruk, makna barokah. Apa sih barokah itu? Kok diburu banyak orang berkah itu? Nanti kita bahas. Ini yang pertama. Yang kedua adalah lafadz barokah di dalam Al-Quran. Banyak lafadznya, banyak. Ada yang lafadznya itu pakai tabarruk, ada yang lafadznya itu memakai lafadz mubarak, ada yang lafadznya itu yaitu barik. Ya, banyak sekali lafadz-lafadznya dalam Al-Quran. Itu materi yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang intinya sebenarnya, ngalap berkah yang disyariatkan. Nanti Bapak Ibu kalau mau totalnya itu tidak kurang dari 28 tempat, 28 amalan yang mengandung berkah. Nggak perlu susah-susah kita melakukan perbuatan-perbuatan, maaf tanda kutip, berbau syirik. Cukup lakukan salah satu dari 28 amalan, atau dengan pergi ke salah satu dari 28 tempat tersebut. Rasul yang menvonis itu mengandung berkah. Makanya nanti akan kami tunjukkan ayatnya dan hadis-hadisnya. Ya. Itu materi yang nomor 3 Bapak Ibu. Materi yang keempat adalah keutamaan Masjidil Aqsa. Sudah mulai masuk kita, yaitu Palestina, Masjidil Aqsa. Karena memang nanti ada bahasan tentang ini. Masjidil Aqsa ini berkah, makanya diperebutkan, ya. Keutamaan Masjidil Aqsa. Ini yang keempat. Yang kelima, nah ini yang paling penting sebenarnya. Yang kelima, agar kita selama ini tidak terkecoh dengan berita-berita yang beredar. Apa materi yang kelima? Yang kelima adalah Israel bukan Yahudi dan Yahudi bukan Israel. Jadi kalau kita seringkali mendengar di media bahwasanya Israel membombardir Gaza, Israel biadab, naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Jangan sekali-kali pakai nama Israel. Ya, kita katakan Yahudi bukan Israel. Kenapa? Karena Israel itu adalah nama seorang Rasul yang mulia, Yakub alaihissalam. Dengan kita menjelek-jelekkan Israel sama dengan kita menjelek-jelekkan yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Pinter Yahudi supaya dia tidak disalahkan oleh PBB, supaya dia tidak disalahkan oleh dunia. Dia pakai nama di belakang layar, dia pakai nama Israel. Kurang ajar memang, biadab Yahudi, kurang ajar. Nggak mau bilang Israel, nggak mau bilang Yahudi, Israel. Lah kita jangan terkecoh, Yahudi yang membantai Gaza, bukan Israel. Jangan, jaga lisan kita. Nanti tak tunjukkan dalilnya. Rasul sudah bertanya sama orang Yahudi, apakah kalian meyakini yaitu Israel itu Yakub? Apakah kalian meyakini? Orang Yahudi mengatakan, Allahumma na'am, ya Allah kami bersaksi Israel itu Yakub. Mereka katakan, dalilnya ada. Jadi jangan sekali-kali mengatakan Israel, Yahud kan Israel. Ini nanti kita bahas. Dan pelajarannya panjang ini ya. Baik, ini mestinya selesai duhur materi ini.
Ya, seperti itu. Baik, ya saya sudah bilang sama Pak Adi materinya panjang loh ini. Panjang loh ini. Wes kapo pesak keneknya. Ya sudah kalau begitu, ya. Baik, ini yang kelima. Yang keenam Bapak Ibu sekalian, yang keenam, sikap jahat Yahudi dan Nasrani kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Kita tunjukkan bukti-buktinya, dalilnya juga ada. Kitabnya saya bawa juga. Kita tunjukkan sikap jahat mereka Yahudi dan Nasrani kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum muslimin. Contoh, salah satu aja, tidak ada bangsa yang paling banyak membunuh para nabi kecuali Yahudi. Yahudi adalah bangsa yang paling banyak membunuh para nabi. Ada di Quran itu. Mereka, ribuan nabi dibantai oleh mereka, Yahudi. Jadi kalau bantai Gaza biasa, nabi dibunuh. Yahudi, nabi dibunuh banyak, nggak sedikit. Itu ada di Quran itu. Ya, bahkan jangankan begitu, Rasul diracun, nabi kita diracun oleh orang Yahudi. Dia sisipkan racun itu di daging kambing kesukaan Nabi dan dimakan oleh Nabi. Bahkan Nabi ketika akan wafat berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, apakah kau masih ingat orang Yahudi yang meracun aku? Dia masukkan racun itu ke daging kambing itu." Iya, aku masih ingat. Rasa sakitnya aku rasakan sekarang. Itu detik-detik Nabi mau wafat. Nabi diracun. Apalagi bantai Gaza. Kecil itu buat mereka. Nabi kita ini loh disakiti. Tidak ada bangsa yang paling jahat dengan orang Islam kecuali al-Yahud. Ya. Baik, ini yang ke berapa tadi? Nah, yang ketujuh adalah sikap kaum muslimin kepada mereka. Lah kalau mereka sudah jahat, terus sikap kita bagaimana? Nah, ini nanti kita sebutkan satu persatu. Apa yang Nabi ajarkan kalau berhadapan dengan mereka? Sikap kaum muslimin kepada Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab ini ya. Baik, lalu kemudian yang ke-8, materi penutup, kapan bangsa Yahudi musnah? Kapan Yahudi akan musnah? Nah, nanti kita sebutkan dalilnya. Kapan bangsa yang satu ini akan musnah? Nanti kita akan bacakan dalilnya. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya materi ini adalah materi daurah yang panjang sekali ya. Tapi karena waktu tidak mencukupi, kami akan sampaikan sesuai alokasi waktu saja yang ada. Nomor 1, makna tabarruk, yaitu makna barokah, tabarruk. Ya, apa itu? Tabarruk itu nama lainnya adalah mencari barokah. Mencari barokah. Kalau dalam bahasa pojok kampungnya ngalap berkah. Nah, begitu ya. Baik, apa sih barokah itu? Lah ini yang akan kita bahas ini. Apa sih barokah itu? Saya nukilkan perkataan para alim ulama. Salah satunya disebutkan di dalam Mufradat Al-Fadil Quran di juz yang pertama halaman 119. Apa itu barokah? Barokah itu artinya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya secara terus menerus, tidak pernah putus. Itu namanya barokah. Terus dikasih, Allah terus ngasih. Itu namanya barokah. Terus dikasih, nggak pernah putus. Itu yang namanya barokah. Itu yang pertama, definisi pertama loh ini. Yang kedua, ya saya tutup yang sampai kedua saja ya. Sebenarnya banyak. Yang kedua, kata para alim ulama, salah satunya yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, seorang ulama dari negeri Al-Jazair rahimahullah. Beliau punya kitab namanya Aisarut Tafasir. Ya, kitab tafsir Aisarut Tafasir di juz yang pertama halaman 486. Beliau mengatakan barokah itu artinya kebaikan yang tidak pernah putus dalam segala hal. Kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang tidak pernah putus dalam segala hal. Baik yang datangnya dari langit. Contohnya apa Ustadz? Kebaikan yang datang dari langit. Hujan, seperti tadi malam ya, hujan deras ya di beberapa wilayah.
Ya, hujan deras, termasuk di tempat kami juga hujan deras. Terus yang lainnya juga, termasuk yang datang dari bumi. Contohnya seperti kesuburan, keamanan, kesehatan, kesenangan, panen yang membuahkan hasil yang baik, dan seterusnya. Terus menerus kebaikan. Maka ini yang namanya barokah. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, orang itu kalau dikasih oleh Allah kebaikan terus menerus, tadi dikatakan tidak pernah putus, dikasih sehat, dikasih berbagai macam kesenangan, yaitu lancar rezeki, dikasih pasangan hidup yang cantik, yang tampan, anak keturunan yang soleh soleha, rumah tangga yang harmonis. Loh, ya bayangkan, rezeki dimudahkan oleh Allah dan seterusnya. Ini kan kebaikan-kebaikan. Iya, betul, kebaikan itu. Tapi tetap disertai dengan iman dan takwa, Ustadz ya. Oh jelas. Mana dalilnya? Dalilnya di dalam Al-Quran. Suratnya surat 7 Al-A'raf, ayatnya 96. Saya baca surat nomor 7. Ada yang bisa bantu terjemahannya? Ya, ketemu Pak Didi? Ya, silakan. Surat nomor 7 Al-A'raf, ayatnya 96. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Silakan baca artinya. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Ulang lagi kalimat itu Pak Didi. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Andai kata penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, termasuk Indonesia, penduduknya beriman dan bertakwa, niscaya, lanjut, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Nah, kalau penduduknya iman dan takwa, Allah akan turunkan barokah. Barokah datangnya dari langit dan barokah datangnya dari bumi. Ustadz, kata orang ini lagi bilang sama saya pernah menjumpai Ustadz, ada orang itu yang rezekinya lancar terus menerus, gak pernah dikasih sakit, tapi dia suka maksiat Ustadz. Sholat tidak, puasa juga jarang, sama orang tua ya kurang ajar, sama mertua ndak pernah akur, sama istri kasar, tapi rezekinya lancar, usahanya enak. Sampai ada istilah, apa yang dia pegang pasti jadi uang. Ya. Apa yang dipegang jadi uang. Ya. Bayangkan, tapi maksiat. Ini kalau kayak begini bagaimana Ustadz? Nggak iman, nggak bertakwa. Apakah ini juga barokah? Bukan. Itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah jebakan. Jebakan apa? Jebakan berupa limpahan rizki karena berbuat maksiat. Bermaksiat tapi dikasih rezeki. Itu jebakan. Ada dalilnya Ustadz. Apa ini dasarnya istidrat ini? Dikasih, dilulu sama Allah. Dilulu. Sama seperti orang punya tambak bandeng. Ketika bandeng itu masih kecil, nener, itu petani tambak setiap hari pasti ngasih terus makan itu. Begitu bandeng itu sudah besar, ukuran tertentu, saya yakin ujung-ujungnya dilelang. Ujung-ujungnya dilelang. Terus terakhir ujung-ujungnya ya masuk ke penggorengan. Betul atau tidak? Jadi awalnya dilulu sama petani tambak. Kasih makan terus. Jadi ada orang itu yang hidupnya gak pernah sakit. Gak pernah sakit. Sehat terus. Sama Allah dilulu. Gak sholat. Gak apa-apa. Kasih rezeki. Kepingin lancar. Dikasih jodoh. Dikasih anak keturunan yang baik. Terus padahal gak beribadah kepada Allah. Punya ini, punya mobil, punya villa, punya perusahaan. Macam-macam. Tapi maksiat. Ini namanya istidraj, yang ujung-ujungnya nanti di hari kiamat digoreng. Apa digoreng? Disiksa, diadab. Makanya jebakan. Makanya panjenengan enak tolok ukurnya, cara ngukurnya. Lah iya,
Saya tidak pernah ke masjid. Waktunya sholat jarang. 5 waktu itu cuman maghrib sama isya. Kalau zuhur di jalan, repot sama pekerjaan, bahkan sering hilang. Tapi rezeki lancar. Di kantor terus naik terus grade saya. Saya menjadi manajer. Terus tidak pernah sakit. Anak-anak saya lancar sekolahnya. Waduh, ojo-ojo jebakan iki. Mestinya begitu. Jangan kemudian terus kayak aku gini loh, gak tahu dungo tapi lancar. Loh, jangan ya. Ini namanya istidraj. Ya, seperti itu. Ya, makanya hati-hati. Baik, itu yang namanya nggak barokah. Baik, kita tinggalkan materi pertama. Masuk naik materi kedua. Lafadz berkah, lafadz barokah dalam Al-Quran. Pak, Bu, ringkas saja ya, ringkas. Saya nggak mungkin merinci satu persatu. Intinya Al-Quran setebal ini, 30 juz, 114 surat. Ayatnya ada yang mengatakan 6.666 ayat, ada yang mengatakan 6.200 sekian ayat. Macam-macam ya, kita nggak bahas itu. Intinya Al-Quran 30 juz ini menyebut barokah di 27 tempat dalam Al-Quran. 27 tempat. Banyak di surat ya, banyak ini. Nanti materi ini akan kami share aja lah, yaitu melalui bentuk PDF ke Takmir Masjid Nurul Iman. Ya, di surat Al-A'raf ada, surat Al-Isra ada, surat Al-Anbiya ada. 27 kali, 27 tempat istilah berkah atau barokah dalam Al-Quran. Intinya panjenengan sudah tahulah, berkah itu disebut dalam Al-Quran 27 tempat. Kita lanjutkan, naik lagi yang ketiga. Nah, ini materi inti. Ngalah berkah yang disyariatkan. Saya tadi sudah sampaikan, sudah saya singgung, ada 28 tempat, ada 28 amalan. Kalau panjenengan pengen hidupnya berkah, rizkinya berkah, ayo kita lihat apa yang Nabi ajarkan. 1. Ngalah berkah dengan pergi ke Baitullah. Di mana itu? Ke Ka'bah, Baitullah Al-Haram. Ya, ke Mekah, Ka'bah, hidupnya barokah. Gak ada ceritanya orang pergi umrah hidupnya miskin. Gak ada. Asalkan ketika dia menunaikan ibadah umrah atau haji, pada saat dia ziarah ke Mekah, ya, tawaf, sa'i, betul-betul niatnya karena Allah, tidak ada tendensi lain. Kan ada orang itu umrah niatnya aneh-aneh. Ketika tawaf, selfie. Tawaf ini selfie. Nanti kirim ya, lagi tawaf. Ya Allah, riak berarti. Ada nggak yang model-model kayak gini? Banyak. Seperti itu. Berarti niatnya tidak lillah, niatnya linnas. Amalnya ingin diketahui oleh orang. Padahal sebaik-baik amal adalah disembunyikan. Seperti itu. Saya ulang ya, orang kalau pergi umroh atau haji karena Allah, mengikuti petunjuk Rasul, rizkinya akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada ceritanya orang pulang umroh hidupnya tambah miskin. Nggak ada. Rizkinya pasti diganti. Sebab ada doanya Nabi. Nanti tak tunjukkan doanya Nabi. Nanti tak tunjukkan. Ya Allah, berikan berkah ya Allah di negeri ini. Jadi buah-buahannya, setiap uang yang kita keluarkan, ya Allah berikan berkah. Ada itu doanya. Bapak Ibu sekalian, kita bahas dulu yang pertama ya, yaitu ngalah berkah dengan pergi ke Baitullah Al-Haram, yaitu Ka'bah. Berarti ke Mekah ini. Mana dalilnya? Dalilnya surat Ali Imran. Ada di Quran. Surat nomor 3 ayatnya 96. Surat nomor 3 ayatnya 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Silakan baca artinya. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau di Mekah. Nah, ulang lagi. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah. Terus yang diberkahi. diberkahi.
Ka'bah dibakar, yaitu Makkah diberkahi. Terus dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. makanya orang ke sana hidupnya akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau punya kelebihan rezeki nggak usah deh, yaitu kalau mau wisata berlibur sama keluarga, nggak usah deh, ngapain? Yaitu misalnya kemana biasanya itu kalau liburan orang-orang Singapura, ya. Ngapain ke Singapura? Ada lagi yaitu ke Bangkok, Bangkok, ya. Ngapain? Kol-kola, ya. Ngapain ke sana? Ya, seperti itu. Ada lagi pengen jalan-jalan liburan sama keluarganya ke Hong Kong. Ngapain ke Hong Kong? Nyambangi Jackie Chan. Ngapain? Iya, kan di sana tempatnya. Ya, seperti itu. Loh, Ustadz kok tahu? Pernah mampir soalnya. Pernah mampir. Jadi tiketnya nggak dapet tiket Saudi Airlines, harus pakai Cathay Pacific. Mau ndak mau transitnya ke Hong Kong. Lah kalau transit ke Hong Kong ya otomatis ya diturkan dulu lah jalan-jalan, ya seperti itu, ya. Jadi nggak ada enaknya deh, nggak ada enaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau punya rezeki langsung aja, yaitu ke Makkah untuk menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ngalah berkah dengan berteman dengan orang-orang saleh, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi tolong, kalau mencari teman harus selektif. Bertemanlah dengan orang-orang yang beriman, bertemanlah dengan orang-orang yang bertakwa. Sebab orang yang bertakwa itu, maka kalau dia bertakwa akan diberikan berkah. Mana dalilnya? Tadi sudah dibaca surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami turunkan berkah yang datangnya dari langit dan dari bumi. Maka bertemanlah dengan orang beriman, bertemanlah dengan orang-orang yang bertakwa. Ya, baik. Sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini, panjenengan kalau punya acara hajatan ini ya, ada hajatan, itu sampai-sampai Nabi itu memberikan petunjuk. Yang kita undang itu tidak sembarang orang, Jadi kalau kita punya hajat, mengundang orang, acara walimah, orang yang kita undang itu tidak boleh sembarang orang. Kata Nabi, la tusahib illa mu'min wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah kalian berteman kecuali dengan orang-orang yang beriman, dan janganlah makanan kalian dimakan kecuali yang memakannya adalah orang yang bertakwa. Seperti itu. Berarti Ustadz yang didulukan itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang istiqomah, ya seperti itu. Ya, para asatid, para ustadz, itu yang diutamakan. Seperti itu. Panjenengan kalau punya acara yang diundang nomor 1 itu biasanya siapa itu? Ya, orang kaya, ya seperti itu. Biar apa? Ya, biar penuh. Ya, minta tolong ini kitabnya taruh sana. Ya. Supaya apa? Supaya modalnya balik, kan begitu ya. Nah, yang seperti ini nggak boleh. Jadi kalau mengundang, carilah orang-orang soleh, ya, tidak sembarangan. Karena berteman dengan orang-orang soleh, yaitu akan mengantarkan, membawa kita pada kesolehan pula. Kata Nabi, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang mengikuti agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Harus selektif. Kita lanjutkan yang nomor 3, ngalah berkah dengan membaca Al-Quran. Masya Allah, panjenengan sering-sering baca Quran. Bukan hanya dibaca untuk dipahami untuk diamalkan. Sering-sering baca Quran. Orang baca Quran hidupnya berkah. Orang baca Quran hidupnya berkah. Ustadz ada dalilnya. Tolong dibuka Al-Quran. Suratnya yaitu surat nomor 38.
surat nomor 38 ayatnya 29. Surat 38 itu surat apa? Shad, ayatnya 29. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Silakan. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Lanjut. Penuh dengan berkah. Al-Quran itu kitab berkah, Bapak Ibu. Katanya Allah, Al-Quran itu kitab barokah. Maka kalau kita suka baca Al-Quran, hidup kita akan berkah. Lanjut, teruskan. Supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Baik, yang nomor 4, ngalah berkah dengan mengoptimalkan ibadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, Lailatul Qadar. 10 hari terakhir Ramadan, Lailatul Qadar, berkah. Ya, dipakai itikaf, qiyamul lail, terutama yang malam-malam ganjil. Ada dalilnya, ada Quran dalilnya. Tolong dibuka surat nomor 44 Ad-Dukhan. Quran surat nomor 44 Ad-Dukhan. Ayatnya yaitu ayat yang ketiga. Ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Silakan. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang berkah. Kami menurunkannya, di sini Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada suatu malam, malamnya malam yang diberkahi. Lanjut. Dan sesungguhnya kami yang memberi peringatan. Nah, jadi ini maksudnya berarti Lailatul Qadar, ya. Bahkan di dalam surat yang lain, surat yang panjenengan semua hafal itu, surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, dan seterusnya. Jadi Al-Quran itu turun pada saat Lailatul Qadar. Makanya orang yang mengoptimalkan ibadah pada saat Lailatul Qadar, maka dia akan memperoleh berkahnya. Baik, yang nomor 5, ngalah berkah dengan menghadiri sholat id di tanah lapang sekalipun haid. Jadi wanita yang haid tetap pergi ke tanah lapang untuk menghadiri sholat id, sekalipun dia tidak ikut sholat, hanya mendengarkan khutbah. Kenapa? Karena kata Nabi, agar dia juga mendapatkan keberkahan di hari itu. Jadi gak susah ternyata ngalah berkah di dalam Islam itu. Terutama untuk ibu-ibu yang kondisinya yaitu berhalangan pada saat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka tetap pergi ke tanah lapang. Lah kalau sholatnya di masjid, Ustaz, bagaimana? Maka gak usah masuk masjid, gak apa-apa, di halamannya, tapi tetap ikut mendengarkan khutbah dan berdoa bersama-sama kaum muslimin. Mana dalilnya? Ayat Sahih Bukhari nomornya 520. Cepat dikit, Bukhari 520. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 520. Ya, setelah itu jangan ditutup. Silakan. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha katanya, ya, kami diperintahkan pergi sholat id bahwa anak-anak gadis keluar dari bingkisannya. Terus. Begitu juga wanita-wanita yang sedang haid. Terus. Tetapi mereka ini hanya berdiri saja di belakang orang banyak. Terus. Turut takbir dan mendoa bersama-sama. Terus. Mereka mengharapkan memperoleh berkah dan kesucian pada hari itu. Nah, memperoleh berkah, ya, mendatangi sholat id. Kita lanjutkan yang ke-6, ngalah berkah dengan sholat di Wadi Al-Aqiq. Mana Wadi Al-Aqiq ini? Ayo, siapa yang tahu? Ada hadiah enggak? Yang tahu dapat hadiah. Ayo. Sholat di Wadi Al-Aqiq. Nggak usah buka Google, nggak usah, ya. Mana Wadi Al-Aqiq itu? Wadi Al-Aqiq itu, Pak, Bu, di tempat mikot. Mikotnya namanya Mikot Zulhulaifah, yang sekarang lebih ngetren dengan nama Bir Ali. Nah, jadi panjenengan kalau umrohnya itu direct langsung Madinah, Surabaya Madinah atau Jakarta Madinah, berarti mikotnya adalah di Zulhulaifah. Yang benar itu Zulhulaifah, bukan Bir Ali. Ya, bukan Bir Ali.
Bir Ali itu bahasa Arab. Bir itu bi'run. Bi'run itu artinya sumur. Ali itu maksudnya Ali bin Abi Thalib. Itu penamaan dari orang-orang Syiah itu sebenarnya. Bi'run Ali, sumur Ali. Orang Syiah punya dongeng-dongengnya dongeng palsu. Maklum dia mengkultuskan Ali kan, mengkultuskan sahabat Ali. Ya apa itu dongengnya? Jadi sumur itu dulu menurut cerita katanya sumur yang angker, dihuni oleh jin. Lalu Ali bin Abi Thalib bertengkar dengan jin, dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sehingga tempat itu terkenal dengan nama Bi'run Ali, disingkat Bir Ali, sumur Ali. Ya, maka ini penamaan yang salah. Lalu yang benar bagaimana? Ya dibiasakan aja lah. Pembimbing umrohnya, travel KBI hanya itu membiasakan Zulhulaifah. Itu nama yang Nabi sebutkan, nama itu Zulhulaifah. Lah kembali ke materi kita. Wadi Al-Aqiq itu adalah di situ itu. Makanya panjenengan kalau masuk di mikot itu di situ ada masjid. Sholatlah di situ. Karena Nabi bersabda, "Sholli fi hadzal wadi al-mubarak." Sholatlah kalian di lembah ini. Karena itu dulu lembah. Lalu dibangun jadi masjid, tempat mikot. Ya. Sholatlah kalian di lembah ini karena lembah ini penuh dengan keberkahan. Jadi sholat di sana ini nggak ada kaitannya sama ini tidak ada kaitannya dengan pakai baju ihram, nggak ada. Jadi sholat di situ murni untuk yaitu tahiyatul masjid dan ingin memperoleh keberkahan. Karena Nabi sendiri mengatakan, sholatlah kalian di lembah ini, lembah yang penuh dengan keberkahan. Dalilnya buka Bukhari nomor 797. 797 Bukhari. Ayo cepat dikit. Sahih Bukhari 797. Silakan. Baca Sahih Bukhari 797. Ketemu? Silakan. Dari Umar radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Nabi SAW waktu beliau berada di Wadi Al-Aqiq. Beliau bersabda, silakan. Pada suatu malam datang Jibril membawa wahyu dari Allah kepadaku. Terus katanya, kerjakan sholat di wadi atau lembah yang berkah ini. Ya. Dan kerjakanlah umrah waktu mengerjakan haji. Nah seperti itu. Jadi sholatlah di lembah yang penuh dengan berkah ini. Kita lanjutkan. Yang ketujuh, ngalah berkah dengan pergi ziarah ke Madinah. Mekah sudah, sekarang Madinah. Madinah, ya, nama lainnya Madinah adalah Taubah. Ya, Taubah. Dulu namanya Yastrib, lalu Nabi melarang jangan memakai nama Yastrib, tetapi yang benar adalah Madinah. Boleh ditambah Ustaz, Madinatul Munawwarah. Boleh. Boleh ditambah enggak? Madinatul Rasul, kotanya Rasul. Madinah itu artinya kota. Rasul berarti Rasul Nabi kita. Madinatul Rasul, kotanya Rasul. Boleh, enggak apa-apa. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Mengalah berkah dengan pergi ke kota Madinah. Ini luar biasa kalau kota Madinah ini, ya. Orangnya ramah-ramah, ya, seperti itu. Bahkan dulu ketika Madinah itu sempat diserang oleh Raja Yaman, itu kota Madinah ini paling unik sendiri. Siangnya perang, malamnya penduduk Madinah ngasih makan dan ngobati luka musuhnya. Sampai orang kafir dari negeri Yaman ini yang menyerang kota Madinah ini geleng-geleng. Kami tidak pernah menjumpai penduduk seperti ini. Siang berhadap-hadapan, malamnya mereka mengobati kita, memberi kita makanan. Orangnya ramah memang, ramah seperti itu. Madinah seperti itu ya. Jadi kotanya tenang, kondusif, beda sama Mekah. Beda, ya, beda. Di Mekah ada Abu Jahal. Ya. Abu Jahal di mana? Di Mekah. Di Madinah ada siapa? Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi dimakamkan di kota Madinah, lahir di kota Mekah, wafat di kota Madinah. Kita lanjutkan. Mana dalilnya ziarah ke kota Madinah? Yaitu ngalah berkah ziarah ke kota Madinah. Dalilnya Sahih Bukhari nomor 925 dari Anas bin Malik radhiyallahu an. 925. Ayo silakan baca. Dari Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya, wahai Allah, turunkanlah berkah-berkah dari Madinah. Lihat doanya Nabi. Ya Allah, turunkan berkah 2 kali lipat di kota Madinah, double berkahnya. Lanjut. Sebagaimana yang telah engkau turunkan di Mekah. Sebagaimana yang engkau turunkan di kota Mekah.
Makanya Madinah ini kota berkah. Kalau punya rezeki, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ustadz, kalau umroh tidak pakai mampir Madinah boleh enggak? Jadi umrohnya cuma sehari. Dari Indonesia langsung ngambil mikot di atas pesawat. Mikotnya Yalamlam di atas lautan. 15 menit sebelum landing pesawat, pakai baju ikhram di sana. Atau boleh pakai baju ihramnya mulai Jakarta atau mulai Tanah Air, Surabaya. Nanti begitu nyampe di sana, di mikot itu kru awak pesawat pasti menginformasikan sebentar lagi kita akan memasuki yaitu mikot Yalamlam. Ya sudah, kita langsung baca niat. Begitu turun di Jeddah, masuk Mekah, tawaf, sa'i, selesai, pulang lagi ke Indonesia. Nggak pakai mampir Madinah. Bisa nggak? Bisa. Sah. Karena di Madinah tidak ada rukun umroh. Semuanya ada di Mekah. Apalagi musim haji. Tawaf di Mekah, sa'i di Mekah, lempar jumroh kawasan Mekah. Loh, sudah. Semuanya Mekah. Nggak ada di Madinah. Di Madinah itu melakukan amalan-amalan sunnahnya. Ya, tapi kan eman kalau nggak pakai mampir ke Madinah. Sebab ada orang umroh seperti ini singkat, cuman sehari 2 hari balik. Ya, seperti itu. Ya, kita lanjutkan, yaitu ke Madinah. Lalu yang ke-8, nah ini Pak, panjenengan nggak bisa ke Mekah. Thayyib, karena apa? Karena pandemi. Apalagi pemerintah Saudi masih belum membuka. Ya, nggak bisa pergi ke Madinah. Baik, nggak apa-apa deh. Tolong ini kesempatan yang nomor 8 ini. Jangan ditunda-tunda ini, ngalah berkah. Apa itu? Ngalah berkah dengan memegang ubun-ubunnya kuda. Tahu ubun-ubunnya kuda? Bagian ini, bagian depan ini. Ustadz, kuda apa ini Ustadz? Kuda lah, kuda. Ya, kuda. Kuda poni Ustadz. Ya, bukan kalau kuda lumping. Ya. Nah ini merembetnya ini ya. Ini kuda lumping, bukan ya. Ini ya kuda, kalau bisa ya kuda perang, kuda untuk jihad. Itu iya. Ubun-ubun kuda itu ada keberkahannya Pak. Ada. Makanya kalau kata diusap. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Bukhari. Ada dalilnya. Sahih Bukhari nomor 1301. 1301. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al barakatu fi nawasilil khail. Silakan. 1301. Ayo baca. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Ubun-ubun kuda itu mempunyai keberkahan. Loh, ubun-ubun kuda itu punya keberkahan. Oh Pak, ya. Kita lanjutkan. Yang nomor berapa ini? 9. Ngalah berkah dengan mentaati, membenarkan dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ajaran Rasul, ya, mengerjakan sunnah-sunnah Rasul, ya, membenarkan semua ucapannya Rasul, tidak ditolak, ya, maka hidupnya berkah. Dalilnya yaitu disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari nomornya 1477 1477 dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an. Silakan 1477. Silakan aja, dibaca aja. Dari Abdurrahman bin Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Ka'ab bin Ujrah menjumpai saya, lalu ia berkata, ya, bolehkah saya menghadiahkan kepada engkau satu hadiah yang saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terus jawab saya, ya baiklah, hadiahkanlah kepada saya. Lalu ia berkata, ya, kami bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, bagaimanakah caranya selawat kepada Tuhan keluar sekeluarga? Terus sesungguhnya Allah telah mengajar cara kami memberi salam. Ya, terus dia bersabda. Nah, jadi para sahabat bertanya bagaimana caranya menyampaikan solawat kepada anda. Lalu Nabi ajarkan. Lah ini yang paling sempurna ini. Bacaan solawat yang paling sempurna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Jadi innaka hamidum majidnya 2 kali. Itu sholawat yang paling sempurna itu. Paling sempurna. Ada lagi yang paling sempurna lagi, ada lagi yang sebanding dengan itu. Mendoakan Nabi, istri-istrinya dan anak keturunannya. Bunyinya begini. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Innaka hamidum majidnya 1 kali. Ada lagi ditambahi fil alamina innaka hamidum majid. Versinya ada 8. Sholawat itu ada 8 versi. Ya, beda-beda. Ya. Intinya di situ ada doa yang berbunyi Allahumma barik ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad, ya, dan keluarga Nabi Muhammad. Maka kalau kita sering mendoakan keberkahan begini, maka kata para alim ulama, kita akan yaitu mendapatkan keberkahannya pula, ya. Allah akan memberkahi kita, ya. Baik, kita lanjutkan sekarang nomor 10. Ngalap berkah dengan membaca surat Al-Baqarah. Tolong Pak, tiap hari kita baca, sekalipun tidak tuntas Pak. Karena memang Al-Baqarah itu panjang Pak, 286 ayat ibu-ibu. Nggak apa-apa, dicicil aja. Sehari 10 ayat, besok 10 ayat, sampai nanti terakhir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, penutup ulangi lagi 10 ayat. Tiap hari jangan sampai meninggalkan Al-Baqarah. Kalau bisa tiap hari baca Al-Baqarah, kalau bisa. Kenapa? Karena orang membaca Al-Baqarah ini hidupnya diberkahi oleh Allah, barokah. Sekalipun semampu kita, 5 ayat bolehlah, 10 ayat boleh, gak apa-apa, seperti itu, ya. Silakan dibuka dalilnya, yaitu Sahih Muslim. Sekarang Sahih Muslim, Bukharinya ditutup, Bukhari berakhir sudah. Sahih Muslim. Jadi sengaja saya urut Bukhari terus, Sahih Muslim. Kalau Sahih Muslim tuntas, nanti pindah ke Tirmidzi terus, gitu ya. Baik, coba Sahih Muslim nomornya 771. 771. Ayo, coba dikit. 771. Silakan. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Isinya, bacalah Al-Quran. Terus. Karena dia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat nanti. Al-Quran itu bisa membela pembacanya, ngasih syafaat. Lanjut teruskan. Bacalah Zahrawain. Bacalah Zahrawain. Terus. Yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu dijuluki Zahrawain. Zahra itu bunga, Zahrawain 2 kuntum bunga. Julukannya Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah itu, ya, pernah ini ada jamaah kita minta kepada saya, Ustadz, katanya dokter istri saya nanti kalau melahirkan ini kayaknya perempuan Ustadz. Kira-kira dikasih nama siapa Ustaz? Sudahlah, dikasih aja nama-nama yang baik seperti istri-istrinya Rasul. Banyak, Sofia, Hafsah, itu nama-nama yang baik. Ustaz, yang keren gitu loh Ustaz. Ya sudah, kasih nama Zahrawain. Zahrawain, 2 kuntum bunga. Apa itu Ustaz artinya? Itu julukannya Al-Baqarah dan Ali Imran. Ternyata begitu lahir, seminggu pertama setelah kelahiran sakit terus ini bayi, kena kuning, macam-macam. Ustaz, koyo ikan tepen jeneng Ustaz. Ini kan repot yang kayak begini nih. Sudah dikasih nama bilang kantepen lagi, ya. Seperti itu, ya. Macam-macam, nggak ada pengaruhnya, nggak ada. Gara-gara nama terus sakit-sakitan, nggak ada. Ya. Ya, seperti itu. Macam-macam, ya. Sudah, tetap aja itu, ya. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, Zahrawain, julukannya Al-Baqarah dan Ali Imran. Terus lanjut. Karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti. Seperti 2 tumpuk awan menaungi pembacanya. Atau seperti 2 kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Sekarang poinnya Pak Didi. Bacalah Al-Baqarah. Khusus Al-Baqarah. Kenapa? Karena dengan membacanya memperoleh berkah. Tuh, berkah. Kalau tidak baca, dan dengan tidak membacanya memperoleh penyesalan. Akan memperoleh penyesalan. Terus. Dan pembacanya tidak dapat dikuasai atau dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Tidak ada ceritanya orang rajin baca surat Al-Baqarah maka dia bisa kena gendam. Nggak mungkin. Ya, kena hipnotis. Nggak mungkin.
Nabi sendiri yang mengatakan, orang membaca surat Al-Baqarah setiap hari nggak mungkin, yaitu kena sihir, ya pelet, termasuk ya macam-macam lah. Seperti itu, nggak mungkin. Ya. Bahkan surat Al-Baqarah ini adalah surat ruqyah, surat ruqyah. Ya, pernah saya ceritakan kalau nggak salah ya, pernah atau tidak ya. Tapi saya nggak bosan-bosan menyampaikan ini berdasarkan pengalaman saya. Saya pernah mengikuti pelatihan daurah ruqyah di Pondok Pesantren Al-Um, tempatnya Ustadz Agus Hasan Basori, hafizahullah ta'ala, di Kota Malang, Ponpes Al-Um. Itu daurahnya 3 hari tentang ruqyah. Nah, salah satunya adalah didatangkan dari pihak Trans TV waktu itu. Didatangkan. Waktu itu Trans TV ada acara ruqyah. Waktu itu, sekarang saya nggak lihat lagi itu. Itu ada. Nama pemandunya namanya Ustadz Adam. Nah, itu beliau didatangkan. Ternyata singkat cerita, ternyata surat Al-Baqarah ini manfaatnya besar sekali bagi mereka yang lama menikah tidak punya keturunan. Besar sekali. Padahal suaminya sehat, istrinya juga sehat, periksa dokter nggak ada apa-apa. Ya karena memang belum ditakdir aja. Ternyata dengan metode ruqyah, caranya adalah, maaf ini berbagi ilmu saja ini. Hanya berbagi ilmu saja. Jadi suami baca Al-Baqarah dengan tangan kanannya memegang mushaf semampunya, 20 ayat boleh, 30 ayat. Tangan kirinya, sambil memakai sarung tangan memegang rahimnya atau farjinya istri, dipegang. Alif lam mim. Nanti gantian, istrinya yang membaca sambil memegang farji suaminya, sambil dibacakan terus ayat lanjutannya terus. Itu dapat 3 bulan sesuai dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, hamil. Ya, rupanya jin punya peran. Ketika sperma itu akan membuahi sel telur, itu sama jin dipotong, sehingga nggak akan ketemu. Seperti itu. Secara medis normal, sehat, tetapi ada gangguan jin. Makanya pakai metode ini ruqyah Al-Baqarah. Ya. Wong saya pernah cerita itu. Saya dulu punya toko di daerah Desa Jerebeng, mau arah Legundi itu, kanan jalan, sebelah sungai besar. Itu ya, itu toko bahan bangunan itu ya, peninggalan mertua waktu itu, sebelah Masjid LDI. Dulu Masjid Muhammadiyah, sekarang LDI kalau tidak salah. Nah, itu ya gitu. Toko ini sepi, ada orang masuk, lihat atas, lihat kanan, kiri, balik. Nanti komplain katanya tokonya tutup, padahal toko saya nggak tutup. Menurut dia tutup, menurut saya nggak tutup. Ada apa ini kok seperti ini? Ya, padahal nggak tutup ya, cuma Jumat, wong ini bukan hari Jumat. Ya mesti buka. Banyak komplain, saya mau ngambil pesanan saya nyampe di sana tokonya Pak Ustadz tutup. Nggak pernah tutup kecuali Jumat. Nah, ternyata singkat cerita, ya ada seorang ustadz menasehati saya, lalu kemudian saya bacakan Al-Baqarah di toko itu, normal kembali. Makanya dalam rumah tangga juga begitu. Kalau seorang suami sudah mulai aneh-aneh, HP-nya di password. Biasanya nggak pernah di password ini. Nggak pernah di password. Sehingga istrinya kalau pegang itu, angel bisa begini. Terus HP mesti dibawa ke kamar mandi. Oh, no apa-apaan ini mesti harus diruqyah ini suami ini. Ya, dibacain Al-Baqarah telinganya. Ya. Suka lihat yang ya mantannya yang lama-lama, ya Allah tambah ayu ya Allah. Harus diruqyah ini. Diruqyah. Ya. Rumah tangga yang seperti ini ada gangguan, makanya Al-Baqarah itu. Ya. Baik, terus kemudian kita tutup berikutnya, yaitu ngalah berkah dengan makan sahur. Sebelah sini ya. Ngalah berkah dengan makan sahur. Makanya panjenengan kalau puasa sering-sering yaitu sahur, karena ini sunnah yang ditekankan. Upayakan sekalipun hanya seteguk air, ya, sekalipun seteguk air tetap sahur. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tasaharu fa inna fis suhuri barokah. Ayo Sahih Muslim dibuka nomornya 1059 1059. Ayo kita buat separuh, yaitu sampai nomor 14. Yang berikutnya kita ketemu nanti pada kajian berikutnya, ya. Seperti itu. Panjang, ini belum nyentuh Palestina ini. Terus kapan ini nyentuh Palestinanya? Ini baru ngalah berkah. Ini harus daurah materi ini, ya.
Saya sudah sampaikan panjang materi ini. Kita lanjutkan. Ayo baca Pak Didi. Dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda. Ya. Makan sahurlah kamu. Kenapa? Karena makan sahur itu mengandung berkah. Mengandung berkah. Kita lanjutkan 12. Ngalah berkah dengan jujur dalam berjual beli. Tolong kalau berdagang yang jujur. Cacat bilang cacat. Seperti itu. Ya, KW1, KW1, KW3, KW3, jujur. Ya, seperti itu. Tawar menawar jual belinya itu jujur. Ya. Kalau jual belinya jujur maka diberkahi oleh Allah, diberkahi. Tapi kalau dia nipu, ya, ada yang dia sembunyikan, dia tidak mengatakan apa adanya, maka yang seperti ini akan yaitu mengalami yaitu ketidakberkahan, nggak ada berkahnya. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Muslim nomornya 1479 1479. Ayo. Dalam usaha apapun harus jujur. Dari Hakim bin Hisham radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda. Isinya, dua orang yang berjual beli masing-masing mempunyai hak pilih. Terus untuk meneruskan jual beli atau tidak. Lanjut. Selama keduanya belum berpisah. Terus jika keduanya berlaku jujur dan terus terang menjelaskan yaitu keadaan barang yang dijual belikan, maka mereka diberi berkah dengan jual beli mereka. Berkah. Iya, berkah. Saya Pak jual sepeda ini Pak ada kekurangannya, yaitu yang memang kondisinya begini. Ya, itu jelaskan, jujur, maka berkah itu nanti. 13. Ngalah berkah dengan minum air zam-zam. Ya, upayakan. Ya, makanya kalau kita mengunjungi orang pulang umroh, pulang haji, kita diberi air zam-zam, maka segera kita minum. Nggak usah suudzon. Iki dicampuri apa gak? Nggak usah. Suudzon nggak usah. Iya. Seperti dicampuri apa enggak ini? Gitu pertanyaannya. Ya. Baik. Jadi husnudzon saja. Jadi ngalah berkah dengan minum air zam-zam. Mana dalilnya? Dalilnya panjang ini ya. Saya persingkat aja. Dalilnya Sahih Muslim nomor asli tapi nggak ada dicetakan terjemah. Nomornya 2473. Ceritanya ringkas saja. Ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Dia ini pengen masuk Islam, pengen ketemu sama Nabi di kota Mekah. Dan dia tidak pengen diberitahu oleh orang lain. Dia pengen ketemu Nabi sendiri dan dia pengen yaitu meyakini bahwasanya ini adalah seorang Nabi tanpa diberitahu oleh orang lain. Makanya dia tidak punya tempat tinggal di Mekah. Dia tidak punya rumah di kota Mekah. Dia tidurnya di sudut Ka'bah, ya di sekitar Ka'bah itu. Makan minumnya cuman air zam-zam. Tiap hari terus zam-zam. Gak ada kurma, gak ada apa-apa. Zam-zam terus zam-zam. Sampai akhirnya ketemu hari ke-30. Sebulan ini ketemu Rasul langsung, Anda Muhammad. Lalu kata Nabi, kenapa kau mengatakan kalau aku Muhammad? Karena wajahmu tidak ada ciri-ciri tanda-tanda seperti wajah pembohong. Ciri wajah orang jujur. Kau pasti Muhammad. Iya, aku Muhammad. Kenapa? Aku ingin masuk Islam. Bayangkan Abu Dzar ini. Lalu kemudian setelah itu berapa lama kau tinggal di sini? 30 hari. Makan apa kau di sini? Aku nggak makan apa-apa kecuali air zam-zam. Hanya air zam-zam dan itu cukup mengenyangkan aku. Akhirnya Nabi mengatakan bahwasanya ma'u zam-zam, yaitu air zam-zam itu adalah air yang penuh dengan berkah, bisa mengenyangkan. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Yaitu terakhir 14 penutup, ngalah berkah dengan makan kurma. Tolong, kurma itu jangan ada cuman Ramadan saja. Kalau bisa tiap hari itu ada kurma, tidak harus Ramadan. Ya, sebab rumah itu kalau tidak ada kurma, sekalipun perabotannya mewah, katanya Nabi, sekalipun lux, ya, expensive, mewah, kaya raya, tapi tidak ada kurma, rumah itu penghuninya penuh dengan kelaparan, kata Nabi. Tapi rumah itu sekalipun kecil, sederhana, tapi ada kurma, rumah itu penuh dengan keberkahan. Kalau bisa tetap. Makanya kalau suguhan Idul Fitri itu nggak usah yang model-model, ya, nggak usah. Ada apa? Kasteng apa?
Oh iya, kurang lebih itulah ya. Ada nastar, ada keciput, bayangkan. Tahu keciput ya? Ada ini, macam-macam, nggak usah. Cukup kurma saja. Kurma. Ya Allah Ustaz, Mendayu merono kurma. Ini kurma mana? Nanti ke sana kurma, semuanya kurma. Lo makanan sunnah ini. Ya, seperti itu, berkah. Ya, makanan berkah. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Tirmidzi. Ya, enggak saya bawa ini ya. Nomornya 658 dari Salman bin Amir radhiyallahu an. Kata Nabi, aftiru, berpuasa, berbukalah kalian dengan kurma. Karena kurma ini adalah makanan yang mengandung keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang ya. Yaitu pada kajian berikutnya. Dan ini harus tuntas. Ini kita tuntaskan aja nanti sebelum kita beranjak pada materi-materi yang secara rutin itu. Karena nanti akhirnya nggak tuntas-tuntas ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi amal ibadah kita. Semoga harta yang Bapak Ibu keluarkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah, diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik, dan Allah juga memberkahi harta yang masih tersimpan. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.